Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki bulan 12, bulan yang dimana banyak umat Kristen atau orang-orang Kristen merayakan Natal. Ya, perayaan Natal adalah salah satu perayaan yang paling ditunggu-tunggu oleh orang-orang Kristen. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahukah saudara perayaan Natal ini pertama kali diadakan kapan? Karena dalam Alkitab tidak pernah dituliskan para rasul dan para murid pada saat gereja awal atau gereja mula-mula merayakan Natal. Jadi sejak kapan ada perayaan Natal? Dan bagaimana perayaan Natal ini bisa dihiasi dengan pohon Natal, dengan Santa Claus yang menjadi ikon dalam perayaan Natal? Maka kita akan bahas hal-hal tersebut dalam video ini. Saksikan sampai habis, jangan di skip, supaya saudara mengerti sejarah pertama kali Natal dirayakan. Di dalam Alkitab, khususnya pada kitab para rasul, kisah para rasul dan para murid tidak pernah merayakan Natal. Ya, karena Tuhan Yesus Kristus pun sendiri tidak pernah memerintahkan para muridnya untuk merayakan Natal. Karena yang fokusnya para murid itu adalah perintah Tuhan Yesus Kristus untuk memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Yaitu yang difirmankan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus pada saat perjamuan kudus. Supaya para murid atau para rasul melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu memecah-mecah roti dan membagi-bagikannya, serta anggur sebagai peringatan akan korban kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dirayakan oleh para murid, itulah yang dilakukan oleh para rasul di zaman gereja mula-mula. Jadi sejak kapan perayaan Natal itu diadakan? Sebelum abad keempat, yaitu sekitar tahun 336 Masehi, setelah kerajaan Romawi atau kekaisaran Romawi dipimpin oleh Kaisar Konstantinus, yaitu kaisar pertama yang beragama Kristen, sejak itulah diadakan perayaan Natal di Romawi sebagai peringatan akan Yesus yang hadir sebagai terang dunia, yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat ke-12. Jadi sebelum tahun 336 Masehi, bangsa Romawi itu memiliki satu perayaan yang bernama Saturnalia yang diperingati setiap tanggal 25 Desember untuk menghormati dewa matahari. Inilah yang dijadikan oleh orang-orang yang membenci Kristen, yang mengatakan bahwa Natal itu adalah penghormatan untuk dewa matahari. Padahal tidak. Sejarahnya adalah memang sebelum abad keempat, bangsa Romawi itu menganut pagan. Untuk menghormati dewa matahari, mereka merayakan perayaan Saturnalia yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Tetapi sejak Kaisar Konstantinus, itu sekitar tahun 336 Masehi, menetapkan Kristen sebagai agama resmi kekaisaran Romawi, karena beliau juga adalah kaisar pertama yang beragama Kristen, maka perayaan pagan, yaitu perayaan Saturnalia yang diperingati setiap tanggal 25 Desember itu diubah oleh Kaisar Konstantinus untuk merayakan Natal, untuk merayakan satu peristiwa di mana Allah berinkarnasi menjadi manusia, lahir di kandang domba di sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem, menjadi terang dunia. Itulah awal pertama sekali Kaisar Konstantinus meresmikan perayaan Natal untuk orang-orang Romawi yang beragama Kristen. Seiring berjalannya waktu, maka perayaan Natal pun semakin berkembang, yaitu sekitar pada abad ke-16, orang-orang Jerman pertama sekali menghiasi pohon Natal, yaitu pohon cemara dengan lilin. Mereka menghiasi pohon-pohon cemara di depan rumah mereka dengan lilin. Dan ada satu cerita bahwa tokoh reformasi Kristen, yaitu Martin Luther, adalah orang yang pertama sekali membawa pohon cemara ke dalam rumahnya dan menghiasi
dengan lilin. Inilah awal pertama sekali bahwa setiap perayaan Natal ada yang namanya menghiasi pohon Natal. Itu dimulai oleh Martin Luther sendiri sekitar abad ke-16 Masehi. Selain menghias pohon Natal, ada lagi tradisi yang memberikan hadiah. Ini didasari oleh ayat Alkitab pada Matius 2 ayat 11, di mana orang-orang Majus pada saat itu membawa hadiah kepada bayi Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi ini diadaptasi oleh orang-orang sekitar abad ke-16 untuk saling menukar hadiah, saling memberi hadiah kepada orang-orang yang mereka sayangi dan mereka kasihi. Dan juga ada seorang Santa Nicholas, yaitu seorang uskup dari abad ke-4 Masehi yang bermurah hati, yang selalu membantu orang-orang susah dan selalu memberikan hadiah kepada siapa saja yang membutuhkan. Jadi cerita Santo Nicholas ini yang berasal dari abad ke-4, seorang uskup yang bermurah hati, itu diadaptasi menjadi sebuah cerita yang bernama Santa Claus, yaitu seorang Santa yang sedang memberi hadiah kepada anak-anak kecil di hari Natal. Santa Claus sendiri itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu Sinterklaas, yang dibawa oleh imigran Belanda ke Amerika Serikat. Santa Claus ini itu dipopulerkan pada abad ke-19, terutama pada iklan sebuah minuman, ya, di mana Santa Claus digambarkan sebagai seorang pria tua berjanggut putih panjang, menggunakan pakaian serba merah dan topi berwarna merah. Itulah sejarah Santa Claus, sejarah singkat kenapa ada ikon Santa Claus pada perayaan Natal yang dibawa oleh imigran Belanda ke Amerika Serikat. Nah, demikian sejarah perayaan Natal yang dimulai oleh Kaisar Konstantinus pada sekitar tahun 336 Masehi, dan kemudian sejarah perayaan pemberian hadiah itu untuk menggenapi orang-orang Majus yang membawa emas, kemenyan, dan mur kepada bayi Yesus, dan juga Sinterklaas atau Santa Claus yang berjubah serba merah dan berjanggut putih panjang. Nah, seiring perjalannya waktu, makna Natal ini semakin bergeser. Sekitar abad 19 sampai abad ke-20, bahkan di sekarang abad 21, Natal ini menjadi suatu perayaan besar-besaran, menjadi pesta besar-besaran yang mana makna rohaninya untuk mengenang kelahiran Sang Juru Selamat, untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu bergeser menjadi sebuah pesta hura-hura, pesta besar, yang dimana pada saat Natal banyak orang-orang Kristen yang berbelanja besar-besaran yang tidak pernah dibelanjakan di awal-awal sebelum bulan 12. Jadi inilah yang membuat perayaan Natal itu semakin lari dari makna rohaninya. Seharusnya setiap perayaan Natal itu kita harus mengubah hati kita sebagai orang Kristen yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Boleh-boleh saja merayakan Natal, boleh-boleh saja mengadakan pesta, tetapi jangan jadikan pesta baju baru, makanan-makanan mahal, makanan-makanan yang tidak pernah dimakan di luar bulan 12 itu menjadi hal yang utama, itu menjadi hal yang kita fokuskan. Tetapi biarlah setiap masuki bulan 12 fokus kita tetap kepada Kristus, tetap kepada Yesus Kristus, yaitu Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari kuasa maut. Itulah makna rohani yang sudah bergeser, di mana di setiap Natal itu selalu diusahakan untuk membeli baju baru. Kadang-kadang berhutang pun dilakukan untuk membeli baju baru, lalu membeli makanan-makanan yang mahal, makanan-makanan yang berlimpah. Kadang-kadang saking banyaknya makanan itu terbuang-buang, dan inilah yang membuat makna Natal itu semakin bergeser di abad ke-21 ini. Seharusnya kita sebagai orang-orang percaya fokusnya jangan kepada pestanya, jangan kepada hura-huranya, jangan kepada perayaannya, tetapi bagaimana kita semakin memperbarui hati kita, semakin menjadi sama seperti Kristus. Kita harus memperingati bahwa Allah itu
begitu mengasihi kita sehingga ia merelakan keilahiannya, merelakan kemuliaannya, merelakan kekudusannya untuk menjadi serupa dengan manusia, supaya dia menjadi korban yang sempurna untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi saudara, biarlah perayaan Natal itu menjadi perayaan yang sakral, bukan lagi perayaan yang penuh hura-hura, perayaan yang penuh pesta. Dan kadang-kadang kita melihat di gereja-gereja ataupun di perkumpulan-perkumpulan Kristen, perayaan Natal malah diisi dengan hura-hura, pesta pora, ya, diisi oleh joget-joget lagu-lagu duniawi yang tidak berhubungan dengan iman Kristen. Jadi ini harus kita perhatikan saudara, ini harus kita rubah. Dalam setiap perayaan Natal, biarlah hati kita semakin hari diperbarui. Setiap kita merayakan Natal, kita memasukkan korban Kristus sebagai hal yang utama. Kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Jangan kita hanya heboh merayakan Natal sebagai sebuah perayaan saja, sebagai sebuah seremonial belaka, karena itu akan sia-sia. Jangan kita hanya fokus untuk mendekorasi gereja, mendekorasi rumah, sementara kita lupa untuk mendekorasi hati kita, sementara kita lupa untuk mempercantik hati kita, kita lupa untuk membuat hati kita sebagai tempat yang sempurna untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang harus kita perbarui. Jangan pergeseran-pergeseran yang semakin jauh dari makna rohani ini membuat kita menjadi orang-orang yang lupa akan makna sebenarnya dari Natal, makna sebenarnya dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perayaan Natal itu tidak salah. Perayaan Natal itu adalah hal yang bagus untuk memperingati bahwa Allah pernah hadir ke dunia menjadi manusia, menyelamatkan hidup kita, memberikan hidup yang kekal seperti firman dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada Yesus Kristus beroleh hidup yang kekal. Inilah harusnya fokus Natal, hidup yang kekal, bukan pesta pora, bukan perayaan besar-besaran, perayaan mewah di hotel, makanan yang berlimpah, makanan yang terbuang-buang, yang sia-sia, dekorasi yang mewah untuk gedung-gedung rumah maupun gereja. Tetapi kita lupa untuk mendekorasi hati kita, supaya Kristus itu layak lahir dalam hati kita. Karena hati kita yang terutama. Allah itu melihat hati saudara. Allah itu tidak melihat bagaimana cantiknya dekorasi gereja kita, bagaimana cantiknya ornamen-ornamen Natal di rumah kita, bagaimana indahnya dekorasi-dekorasi di gedung-gedung yang ada di dunia ini. Tuhan tidak melihat itu saudara. Allah mau di setiap perayaan Natal itu kita mempercantik hati kita, merubah hidup kita. Yang dulu kita suka gosip, sekarang menjadi orang yang tidak mau bergosip. Yang dulu kita suka fitnah, menjadi orang yang selalu berkata kebenaran. Yang dulu kita pemarah, menjadi orang yang selalu sabar. Yang dulu kita selalu melakukan dosa, menjadi orang yang selalu melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah makna Natal yang harusnya terjadi dalam setiap kehidupan orang Kristen. Dan dekorasi-dekorasi gedung fisik gereja itu memang gak apa-apa, tidak masalah, bagus. Tetapi yang terpenting, gereja itu adalah tubuhmu. Firman Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Allah. Maka dekorasilah tubuhmu, dekorasilah hatimu, dekorasilah jiwamu. Karena itulah yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau lahir di hati setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan mau mengubah hati ini menjadi tempat dia lahir, menjadi tempat dia berdiam, menjadi tempat dia memerintah kehidupan kita, supaya kita dibimbing oleh Tuhan itu menjadi pribadi yang seturut dan sekehendak firman Tuhan. Itulah yang harusnya kita pikirkan saudara. Itulah yang harus kita fokuskan setiap menjelang bulan 12. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang baru. Kita siapkan hati kita menjadi bait Allah yang kudus, bait Allah yang cantik. Kita dekorasi hati kita menjadi bait Allah yang sangat indah. Bukan hanya dekorasi rumah, bukan hanya dekorasi gereja. Kita mempercantik gereja, kita mempercantik rumah, tetapi kita lupa mempercantik hati kita. Kita lupa mempercantik bait Allah yang sesungguhnya, yaitu tubuh kita, hidup kita,
inilah yang harus kita dekorasi. Tubuh inilah yang harus kita perindah, percantik, supaya Tuhan Yesus Kristus berkenan lahir di dalam kehidupan kita. Demikian juga video ini saudara, kiranya video ini bisa membuat kita semakin sadar bahwa makna Natal sesungguhnya adalah makna rohani, bukan cuma makna jasmani. Mari kita berubah saudara, jangan kita fokus kepada hal-hal duniawi, tapi fokuslah kepada hal-hal rohani, karena lahirnya Kristus itu untuk membawa kehidupan kekal. Sementara dunia ini hanyalah tempat sementara yang akan dibinasakan, yang akan dimusnahkan kelak oleh Allah. Tetapi kehidupan kekal itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Oke saudara, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika saudara punya pendapat atau komentar, silahkan dibuat di kolom komentar. Kita sharing akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita saling meneguhkan, kita saling menguatkan iman. Dan selamat Natal, selamat merayakan Natal kepada semua kita yang merayakan Natal. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.